Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Bapak hari ini di bagian pembelajaran kimia farmasi analisis. Gimana anak-anak kondisinya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, cerdas, menikmati, Allahu Akbar. Mantap. Siang-siang begini kalian masih ceria ya. Bersyukur Bapak punya murid seperti kalian masih semangat walaupun siang hari, tapi tetap memberikan satu keinginan yang kuat untuk senantiasa menimba ilmu. Ke Bapaknya juga jadi semangat. Ya, mari kita mulai sesuai rencana. Siang hari ini kita akan belajar mengenai satu bab materi di kimia farmasi analisis. Sebelum itu, Bapak akan coba absen dulu ya, seperti biasa. Anggia, Anggun, Aura, Ayu, Aziza, Cynthia, Dena. Baik, selanjutnya Bapak akan coba berikan pengantar dulu untuk materi yang nanti kita akan kaji bersama di siang hari ini, yaitu mengenai pekerjaan kefarmasian kalian ke depan. Karena kalian itu jurusan farmasi klinis dan komunitas, maka akan banyak sekali berkaitan dengan bagaimana obat-obat itu digunakan di masyarakat dan seperti apa mereka bisa menggunakan dengan baik. Untuk itu kalian harus paham bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam kimia khususnya di obat-obat yang akan digunakan oleh masyarakat. Nah, salah satu sifat yang harus kalian pahami sehingga bisa menjelaskan dengan baik terhadap konsumen atau terhadap pasien, yaitu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian setelah kalian nanti mempelajari materi hari ini, sebetulnya ini materinya materi dasar dari ilmu kimia, tapi sangat memberikan kontribusi besar terhadap dunia kefarmasian. Maka dari itu, materi ini diberikan pada harusnya sih di level dasar ya. Cuman memang dengan berbagai pertimbangan kelas 11 kalianlah yang mendapatkan materi ini. Kalau contoh misalkan di beberapa kandungan obat itu ada beberapa obat yang bersifat atau yang mempunyai sifat-sifat kimia yang nanti bereaksi dan nanti berubah atau apapun sehingga kalian harus paham ini perubahannya karena apa, dampaknya apa, ketika nanti dikonsumsi oleh pasien akan seperti apa. Maka dari itu penting sekali ya kalian nanti memahami dari materi yang akan kita kaji bersama kali ini. Nanti akan ada LKPD, akan Bapak bagikan nanti ya LKPD ini buat nanti kalian kaji di bareng-bareng di materi kali ini. Kemudian isi dengan baik-baik agar bisa kalian lebih paham. Oke, sebelumnya minggu lalu masih ingat nggak kalian ya, Bapak kan ngejelasin tentang energi yang dapat mengikuti sebuah reaksi dengan contoh-contohnya. Yaitu ada yang bersifat reaksi apa waktu itu? Endoteram, satu lagi eksoteram. Oke, masih ingat ya. Kemudian juga waktu itu Bapak jelasin tentang pengertian dari entalpi dan jenis-jenisnya. Entalpi itu apa? Ada entalpi pembentukan, pembakaran, begitu ya. Nah, hari ini berbeda temanya, tapi prinsipnya sama. Yaitu kita akan mempelajari tentang suatu reaksi sama berkaitan dengan perubahan di dalam reaksi kimia, tapi berkaitan dengan perubahan energinya. Kalau yang di sebelumnya itu setiap reaksi itu pasti diikuti oleh pelepasan atau penyerapan energi ya. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari mengenai energi yang dilepas atau yang diserapnya itu nanti dimanfaatkan dalam bentuk apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Buat apa sih kalian belajar materi ini? Kalau di dalam kurikulumnya lah kalau mungkin kalian pernah dengar. Dan dalam tujuan pembelajarannya, materi ini nanti akan menjelaskan sifat-sifat larutan yang bersifat elektronik maupun non-elektrolit. Kemudian sifat-sifat ini nanti akan kalian jelaskan dengan benar. Berikutnya adalah kalian menjelaskan pengertian reaksi oksidasi reduksi dengan benar. Ketiga, kalian bisa menganalisis reaksi reduksi dan oksidasi tersebut. Kemudian terakhir adalah kalian nanti ada praktikum untuk mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Gitu ya, kurang lebih. Nah, kita akan coba pendekatan metodenya
dengan problem based learning. Ya, kita akan coba kaji bersama. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah untuk teorinya atau pemahamannya, kalian nanti harus sampai bisa menganalisis reaksi-reaksi oksidasi dan reduksi dan elektrokimia. Kedua, praktikumnya adalah kalian melakukan identifikasinya, ya, yaitu bagaimana reaksi ini apakah oksidasi, apakah reduksi. Kemudian seperti apa nanti elektrokimia di dalam sebuah reaksi praktikum yang akan kalian kerjakan di kemudian hari. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, untuk bisa mencapai kompetensi di tahap ini, kenapa sih harus kalian lakukan gitu ya di tahap farmasi ini? Yang pertama, setiap tahapan di farmasi itu sangat berkaitan. Jadi kalau kalian kehilangan tahapan ini, kompetensi ini, maka akan mempengaruhi tahapan kompetensi yang lainnya. Sehingga sangat penting kalian harus bisa memahami kompetensi dasar yang ini. Kemudian kimia juga berkaitan dengan kefarmasian itu saling kait-mengait dan berpengaruh. Berikutnya adalah elektrokimianya sendiri. Ternyata reaksi kimia di dalam obat itu salah satunya yang paling berpengaruh adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Gitu ya. Terakhir, banyak proses dalam pembuatan produk, terutama nanti mungkin jurusannya sih memang di farmasi industri, tapi farmasi komunitas juga harus paham dalam pembuatan obat itu akan ada reaksi-reaksi yang berkaitan dengan elektrokimia. Gitu ya. Hari ini nanti akan kita coba pretest dulu. Nanti kalian pakai handphone kalian, di scan aja pretestnya seperti apa, lakukan 10 menit. Kemudian setelah itu nanti kita akan penggalian masalah. Setelah dikaji, kalian presentasikan, diskusikan. Dan setelah presentasi kita akan coba simpulkan seperti apa dan diakhiri dengan post-test. Jadi Bapak akan bandingkan nanti pretest kalian atau tes awal kalian dengan post-test kalian seperti apa. Gitu ya. Baik, silakan gunakan handphone kalian untuk scan barcode yang akan Bapak tunggu di beberapa menit untuk kalian mulai. Silakan di-scan. Kalau sudah muncul, silakan langsung kita mulai. Ya, dimulai dari sekarang. Baik, tesnya sudah selesai, datanya sudah masuk, ya. Semuanya handphone simpan aja, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kalian sudah lihat ya? Ini ada sebuah gambar, Bapak tayangkan di layar Infokus ini. Dari ujung kelihatan gambarnya? Oke ya. Dari gambar ini, silahkan kalian keluarkan apa yang bisa kalian utarakan, yang bisa kalian tangkap, atau ada hal-hal yang bisa kalian sebutkan nggak dari gambar di samping ini? Sok langsung aja, silakan. Ada nggak? Oke, Kesa. Ada energi listriknya nyala. Oke, satu kalian bisa lihat, Bapak tulis ya, energi. Kata-katanya aja coba, atau hal-hal yang ada di benak kalian lihat, oh ada listrik gitu ya. Apalagi? Ada yang menyerap energi, ada yang mengeluarkan. Yang mana coba yang menyerap? Yang merah. Nah, ini kelihatan ada kayaknya mah si gambarnya masuk gitu ya. Menyerap energi. Apalagi? Silakan, keluarin aja. Apa? Pelepasan. Oke, ada yang melepaskan yang warna itu ya, yang nggak berwarna ya. Melepas energi. Apalagi? Silakan. Sebanyak-banyaknya sok, silakan. Ada lagi? Yang ada di benak kalian dari gambar itu aja. Apa? Sok aja nggak apa-apa. Ada penghantaran energi. Jadi energinya nggak diam gitu ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Memberi dan menerima energi. Oke, apalagi silakan. Sok yang ada di benak kalian sebutin semuanya. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini sebutin coba. Memang agak sedikit animasi tapi mudah-mudahan bisa mudah untuk dicerna gitu ya. Ada? Silakan. Oksigen. Oke, benar memang ada kata-kata yang berkaitan dengan yang sering didengar kan? Berarti ada oksigen atau oksidasi ya. Apalagi?
Sok silakan sebanyak-banyaknya. Biar kalian ngeh, oh ini akan belajar tentang apa gitu ya. Air, oke betul. Kan ada kelihatan medianya kan ya? Ada air sebagai media. Apa lagi? Betul. Lampu, kira-kira lampu buat apa di sini? Kira-kira aja tebak-tebakan. Untuk memeriksa apakah ada listrik yang mengalir atau tidak. Karena ketika listrik mengalir nanti lampunya. Baik, kita akan coba rangkum dari yang kalian sebutkan satu persatu tadi. Di sini ada hal-hal yang mendasar yang menjadi konsep terhadap reaksi yang akan kita pelajari. Yang pertama betul tadi ada listrik. Oh berarti energi yang dihasilkan atau yang diserap di dalam reaksi ini yang akan dipelajarinya adalah energi yang nantinya dalam bentuk listrik. Mungkin kalian di SD dulu pernah ya bentuk-bentuk energi ya. Ada energi listrik, energi kimia, energi panas, ada angin, matahari gitulah ya. Ada energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan, masih ingat ya? Nah, di sini khusus akan mempelajari gimana sih reaksi yang nantinya bisa menghasilkan listrik. Tapi bukan ke pelistrikannya, karena kalau itu jurusannya fisika nanti. Ini mah di sini yang akan dipelajari bagaimana reaksi yang terjadi yang menghasilkan listrik tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam penggunaan reaksi dalam obat. Jadi lebih ke farmasinya, gitu ya. Nah, supaya bisa memahami konsep yang tadi kalian pahami dari masalah-masalah yang nanti kalian tadi udah sebutkan, kan jadi satu masalahnya adalah kok bisa sih listrik ini dihasilkan oleh reaksi gitu ya. Nah, itu harus kalian pecahkan bagaimana. Untuk itu, Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Bapak akan sebutin kelompoknya, kalian siap-siap nanti yang kelompok 1 langsung berkumpul di sini, kelompok 2 di sana, dan kelompok 3 di sini. Bapak sebutin ya nama kelompoknya. Kelompok 1, Anggia, Gita, Salma, Wildan, Nawa. Silakan kelompok yang sudah Bapak sebutkan tadi kembali berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Dan kalian kelompok 1 sesuai dengan yang Bapak sebutkan cari literatur mengenai elektrolit ya. Kelompok 2 cari literatur mengenai reaksi oksidasi dan reduksi dengan contoh-contohnya. Dan kelompok 3 mencari literatur mengenai penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, silakan dimulai sesuai dengan kelompoknya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ini? Bisa semuanya? Bisa. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kelompok 3 mencari sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang harus kelihatan seperti apa sih reaksi oksidasi reduksi di kehidupan sehari-hari. Itu banyak literaturnya, nanti silakan ya. Coba. Gimana? Bisa dikerjakan? Kalau yang ini tuh larutannya betul seperti ini. Coba Bapak lihat. Sama pengertian. Ya, betul seperti ini. Dilanjutkan ya. Tuntaskan kerjaannya ya. Bikin PowerPoint yang cukup menarik tapi simple buat bisa dipresentasikan nanti. Oke, waktunya habis ya buat kerja kelompoknya. Siapkan tiap-tiap kelompok. Nanti kelompok 1 dulu di sini presentasi. Bapak akan menyimak dan kalian langsung tanya jawab diskusi. Kemudian berikutnya langsung dilanjutkan ke kelompok 2 dan terakhir kelompok 3. Ya, bisa dimulai? Oke, silakan kelompok 1 di sini. Langsung aja. Ada operator di sini dan ada yang presentasiin. Berarti kelompok 1 duduknya di sini aja, nggak usah pindah ya. Langsung yang 1 orang operator, 1 orang ngejelasin di depan. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 menyimak dulu dan kalau ada pertanyaan langsung bertanya ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai literatur larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini ada pengertiannya. Apa itu larutan elektrolit?
yaitu larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan kuat lemahnya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh larutan non-elektrolit. Yang pertama ada gula, glukosa, sukrosa, urea, alkohol, dan etanol. Ada yang mau bertanya? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, lumayan ya, cukup simpel tapi lumayan bisa memberikan pengetahuan bagi kalian. Silakan mulai dibuka dengan tanya jawab. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Ada di kelompok 2 mana? Ada yang mau bertanya? Kelompok ya, silakan kelompok 3. Bagaimana cara menentukan bahwa larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat atau termasuk elektrolit lemah? Ya, pertanyaannya cukup bagus. Silakan kelompok 1 bisa dijawab. Bantu ya anggotanya ya kalau misalkan mau menambahkan, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya larutan elektrolit yang memberikan gejala berupa lampu menyala dan membentuk gelembung gas disebut elektrolit kuat. Adapun elektrolit yang tidak memberikan gejala atau lampu menyala tetapi menimbulkan gelembung gas termasuk elektrolit lemah. Oke, itu ya. Begitu pertanyaan jawabannya cukup. Paling Bapak lengkapi ya. Memang nanti gejala yang timbul kebetulan kalau alatnya seperti tadi itu hanya dari lampu dan gelembung yang ada di dalam cairan yang tadi ya. Jadi kalau ada gelembung tapi lampunya nggak nyala, oh berarti itu ada sebetulnya listrik tapi tidak kuat untuk menyalakan lampu, berarti lemah. Ini mah udah mau gelembungnya hebat, lampunya nyala, besar kemungkinan ini adalah elektrolit kuat. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Silakan ditutup kelompok 1. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Saya di sini mewakili kelompok saya, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu mengenai materi reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama, saya ingin jelaskan konsepnya. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi reduksi. Yang pertama adalah berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, berdasarkan konsep perpindahan elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan bilangan oksidasi. Selanjutnya, ada pengertian reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan. Antioksidan, senyawa yang mampu menghambat laju oksida atau mencegah terjadinya reaksi kimia. Reaksi kimia pembentukan radikal bebas serta menetralisir radikal bebas sehingga tidak mengakibatkan kerusakan terlalu banyak pada tubuh. Senyawa antioksidan biasanya dapat ditemukan dari alam seperti pada sayuran, buah-buahan segar, umbi-umbian, limpah-limpangan, dan tumbuhan obat serta terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan darat maupun laut. Menurut Sumiani dan Amiza pada tahun 2007. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dari materi? Di-upload dulu untuk kelompok 2. Ya. Lumayan ya. Kalau Bapak lihat cukup lengkap. Mungkin nanti bisa kalian share ke teman-teman yang lain untuk bisa dibahas di kelompok yang lain. Silakan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ya, silakan. Reza mau bertanya, kan tadi jelasin ada tentang bilox atom. Nah, bilox atom itu tuh sendiri teh apa pengertiannya? Iya. Oke, silakan kelompok 2. Pengertian bilox atom dalam kimia atau bilangan oksidasi. Bilox atau keadaan oksidasi adalah muatan hipotesis sebuah atom jika semua ikatannya dengan atom yang berbeda sepenuhnya itu adalah ionik. Bilangan ini menggambarkan tingkatan oksidasi atau kehilangan elektron dari sebuah atom dalam senyawa kimia. Jadi nanti Bapak tambahin bilox itu hanya suatu angka yang sengaja dibuat oleh orang-orang kimia dengan kesepakatan agar memudahkan dalam menjelaskan berbagai reaksi yang terjadi pada oksidasi dan reduksi. Nah, nanti setiap zat itu ada bilangan oksidasinya. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Barangkali begitu ya kelompok 2 ya Bapak tambahkan. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan?
Sudah cukup? Ya, berikan aplaus dan tutup untuk kelompok 2. Silakan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh pertama ada api atau sering disebut dengan akumulator. Yaitu yang kedua ada baterai kering, ada sel Lagrange. Baterai kering ditemukan oleh Lagrange pada tahun 1866. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ya, beri aplaus dulu buat kelompok terakhir. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Mengapa aki termasuk ke dalam elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari? Jin jawab, karena aki merupakan salah satu penerapan elektrokimia sehari-hari karena merubah energi kimia menjadi energi listrik atau reaksi redoksnya terjadi secara spontan. Iya. Gitu barangkali ya. Ada lagi? Silakan. Cukup barangkali ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus pada teman-teman kalian yang udah semangat sekali ya memberikan presentasinya. Baik, untuk presentasi dan tiap kelompoknya udah cukup. Silakan LKPD-nya dilengkapi, dituntaskan ya. Ada beberapa waktu yang bisa kalian gunakan. Kemudian setelah selesai, kumpulkan ke Bapak. Sambil kalian duduknya kembali ke semula seperti yang tadi. Karena kita akan melakukan nanti post-test. Post-test kan nggak boleh berdekatan seperti ini ya. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya dan duduk ke posisi semula seperti tadi. Terakhir, ini akan ada tambahan atau kesimpulan dari hasil presentasi. Kalau Bapak berikan penilaian, semua kelompok cukup bagus ya. Tadi memberikan beberapa hasil studi literatur dengan waktu singkat, tapi informasinya lumayan padat. Dan memberikan wawasan baru bagi kalian ya, bahwa ternyata ada beberapa sifat-sifat kimia yang bisa kalian pahami dari presentasi tadi. Yang pertama, kalau kita coba simpulkan, ternyata ada 2 jenis senyawa ya di dalam zat kimia yang berkaitan dengan arus atau keluarnya energi listrik. Yang pertama ada yang disebut dengan senyawa elektrolit. Senyawa ini kalau pada kenyataannya ketika di dalam air nanti dia akan berubah menjadi ion dan ion ini bergerak bebas dan ion inilah yang menjadi agen menghantarkan elektron. Sedangkan kalau di ilmu fisika, elektron ini adalah yang menyebabkan listrik ini bisa mengalir, gitu ya. Berikutnya, kalau senyawa yang kedua adalah senyawa non-elektrolit, yang ketika direaksikan atau dibuat, ini ternyata dia kaku atau tidak bisa menjadi ion yang menghantarkan listrik. Tadi sudah disebutkan sama teman-teman kalian ya. Ternyata kalau diteruskan di kelompok 2 tadi, reaksi yang terjadi pada elektrolit itu adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, itu yang dipelajari berikutnya nanti diperdalam. Yang ternyata ada beberapa teori tadi ya, ada 3 teori ya, dengan teori perpindahan ion, teori oksigen, dan teori bilangan oksidasi atau bilok. Nah, teori yang ketiga inilah yang paling sering digunakan karena relatif lebih mudah untuk bisa menjelaskan yang terjadi pada sebuah reaksi redoks. Nah, terakhir, cuman agak sayang kalau menurut Bapak tadi kurang memperlihatkan adanya reaksi oksidasi reduksi di dalam dunia kefarmasian. Memang betul tadi aki, baterai gitu ya. Cuman kalau di dunia kefarmasian itu tidak terlalu digunakan kan. Oke, siapkan handphone kalian lagi seperti tadi. Kita akan lakukan post test selama 5 menit aja atau 10 menit nanti kita akan lihat waktunya cukupnya. Oke, sudah siap? Mulai dari sekarang. Ya, mulai. Kerjakan dengan semampu kalian aja ya. Jangan nyontek, jangan
Melihat pekerjaan orang lain, kerjakan semampunya saja. Ya, waktunya habis. Sudah, close, Bapak akan tutup. Oke, Bapak lihat di sini dulu. Ya, sudah pada masuk ya. Oke. Sudah semuanya. Kita coba lihat nilai-nilai dan kalian tadi sudah masuk ke Bapak. Bapak coba urutkan dulu. Ya. Sekarang Bapak akan beri nilai dulu untuk kelompok terbaik di dalam memberikan presentasi. Belum, tenang. Ini pertama yang Bapak nilai adalah materinya dulu. Ini kontennya padat, jelas, dan bisa memberikan satu wawasan yang baik buat kalian. Kelompok yang terbaik dalam memberikan presentasi adalah kelompok 2. Iya. Dari angka yang masuk, yang meraih nilai terbaik dan tercepat, poinnya 94. Luar biasa. Diperoleh oleh Salma. Oke. Baik. Bagus ya. Luar biasa ini Salma cukup menyerap berbagai materi yang tadi Bapak sampaikan dengan waktu singkat ya. Baik, Bapak ingin memberikan ingin tahu dulu dari kalian, silakan satu orang saja berdiri nanti ya. Bapak ingin aslinya aja yang mendapat atau yang bisa kalian simpulkan atau rasakan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia silakan. Ya, salah satu aja sok silakan. Ya, ternyata Reja bersedia. Silakan Reja berdiri. Berikan bagaimana pembelajaran kali ini dan seperti apa yang kamu rasakan ya. Silakan Reja. Menurut saya pembelajaran kali ini cukup menyenangkan. Walaupun banyak istilah-istilah yang masih banyak belum saya ngerti Pak, belum saya pahami, tapi cukup banyak juga materi yang bisa saya dapatkan, dan materinya cukup buat saya nyaman dalam belajar kayak Bapak. Oke, sip, bagus. Aplaus dulu buat Reja. Oke ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan harusnya dengan persiapan praktikum. Jadi minggu depan kalian akan belajar mengenai bagaimana mengidentifikasinya, yang prakteknya berarti ya. Untuk bisa melihat perbedaan yang mana yang oksidator, yang mana yang reduktor, yang mana yang menyebabkan reaksi oksidasi, yang mana yang menyebabkan reaksi reduksi. Oke, jadi persiapkan, nanti Bapak akan kirim persiapannya seperti apa dan bagaimana pekerjaannya di modul yang sudah disiapkan. Alhamdulillah untuk untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat memberikan hikmah dan pembelajaran yang terbaik. Ya, terima kasih kepada semuanya. Silahkan ditutup dan berdoa untuk akhir dari pembelajaran. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alhamdulillah kita berdoa agar diberi keselamatan dan ilmu di hari ini diberi kebermanfaatan. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.